Shalom. Shalom. Apa bahasanya Makassar kalau tanya apa kabar tuh? Makareba? Apa kareba? Jawabnya baji-baji gitu ya. Saya tanya sekarang, apa kareba? Oke, baji-baji. Saudara, saya bersyukur ada di tempat ini. Selamat hari Minggu, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan hari ini adalah merdeka dari kepahitan dan luka batin. Saya mau tanya Bapak Ibu, jadi sebelumnya firman ini sebenarnya Bapak Ibu, firman tentang merdeka dari kepahitan dan luka batin, kayaknya kalau saya pelajari, karena berdasarkan survei, jadi ada seorang yang suka melakukan jurnal atau penelitian di tahun 2006, kalau saya nggak salah ya, saya masih ingat 2006 namanya Sharma gitu ya. Itu ternyata rata-rata orang yang ada di dunia, khususnya ini kalau ngomong di Indonesia aja, itu lebih dari 50% mereka itu sakit, saudara. Bukan sakit badannya, tapi mereka mental illness. Dan saya berdoa semoga lebih dari 50% itu saya dan saudara mungkin dulu kehitung sama si Sharma ini. Tapi hari ini saudara sudah sembuh. Saudara sudah sembuh, yang percaya katakan amin. Nah saudara ternyata banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang kita lihat wah keren ya, wah hebat ya. Itu ternyata dia nggak sadar, dia punya mental illness. Tapi bahasan tentang mental illness dan juga apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen itu nanti sore. Tapi hari ini kita akan pelajari, nanti sore kita akan pelajari apa yang Alkitab katakan tentang mental illness, bagaimana cara menghadapinya. Saudara tahu nggak, yang paling menakutkan adalah kita tidak tahu kita sakit Bapak Ibu. Kita tidak tahu kita sakit. Nah tetapi kalau kita ketemu dengan seseorang yang ahli, khususnya tentang, saya suka selalu menekankan bahwa ini berbicara tentang psikologi Kristen. Bukan psikologi yang dipakai oleh dunia ini. Kenapa? Beda psikologi Kristen dengan psikologi sekuler itu ternyata akarnya dulu ilmu psikologi. Psikologi itu sebenarnya dari kata bahasa Yunani psikologi itu adalah suke. Sama-sama bilang suke. Jangan bilang jasuke ya Bapak Ibu, bukan ya. Suke, suke itu artinya jiwa. Nah makanya namanya psikologi, psiko itu berarti bukan psikopat ya, psiko. Tapi psikopat diambil dari kata itu, sakit jiwa gitu. Nah psiko itu artinya suke. Nah ada orang meneliti gimana kalau jiwanya manusia ini diteliti. Saya nggak tahu saudara, tenang aja. Jadi kalau Bapak Ibu di sini percaya, Bu Unik percaya trikotomi apa dikotomi? Trikotomi itu tubuh, jiwa, dan roh. Atau tubuh dan roh. Jadi roh dan jiwa itu jadi satu, terus tubuh. Saya tidak akan ungkapkan itu karena beberapa gereja punya pandangan yang berbeda. Tapi tenang Bapak Ibu, tidak mempengaruhi keselamatan. Sama-sama katakan tidak mempengaruhi keselamatan. Kayak saudara yang percaya tubuh, jiwa, roh karena di Alkitab. Nah kalau saudara tanya secara pribadi nanti setelah saya turun dari mimbar saya akan kasih tahu gitu. Tapi kalau saudara katakan Bu kenapa dulu ada psikologi? Ya karena manusia dari dulu dibedakan tubuh, jiwa dan roh. Dan orang ingin mempelajari kenapa orang ini kok berbeda sama orang ini ya. Kenapa orang ini kok bisa berpikir seperti ini, orang ini gak punya pikiran seperti ini. Contoh. Saudara ada orang yang mencuri barang-barang di hotel, ya nggak apa-apa kalau bukan mencuri, kalau sandal apa semua kita bawa nggak apa-apa. Tapi kalau sampai hair dryer hotel dibawa pulang, anduk hotel bawa pulang, itu sakit saudara. Ya, jadi tapi Alkitab katakan langsung dihukum, hukum yang ke-8 dalam Taurat, jangan mencuri, kan langsung gitu Alkitab. Tapi orang dunia meneliti, nggak bisa nih, kita mesti teliti. Kenapa kok ada orang suka nyuri, nggak malu, yang ini malu gitu. Nah diteliti, makanya keluarlah ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu awalnya sekuler Bapak Ibu, itu dicoba sama hewan. Makanya saya selalu menekankan bahwa kita belajar psikologi, harus tetap psikologi Kristen. Psikologi Kristen ini basicnya harus tetap Alkitab, itu psikologi yang benar. Tapi kalau psikologi sekuler, bahan penelitiannya zaman dulu tuh hewan Bapak Ibu.
Nah kita kan manusia bukan hewan. Nah untuk itu kita akan pelajari nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang firman Tuhan katakan. Tapi hari ini merdeka dari kepahitan dan luka batin. Jadi mental illness itu akibat atau dampak dari kepahitan dan luka batin Bapak Ibu. Nah hari ini kita bahas intinya apa yang ayat firman Tuhan tekankan tentang merdeka dari kepahitan dan luka batin. Kita baca yuk dengan cepat Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Surat Efesus pasal 4 ayat 31-32. Saya rindu kita membaca bersama-sama karena cuma 2 ayat ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Saya percaya saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan melakukannya pasti diberkati Tuhan. Yang percaya saya dan saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Kita baca dulu ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, saya dan saudara diminta Tuhan belajar melakukan. Ternyata, kalau diteliti lagi, jarang sekali dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Jarang sekali dari kumpulan lembaga sederhana atau lembaga terkecil yang Allah bangun, namanya keluarga. Saya ulang Bapak Ibu. Allah itu membangun keluarga. Jadi yang membangun keluarga bukan suami, tapi Allah. Sama-sama katakan Allah. Ingat ya. Jadi kalau saudara memilih berkeluarga, mungkin sekarang belum punya anak, ingat. Yang membuat saudara bersatu menjadi suami istri itu adalah Allah. Karena Allah yang membangun. Allah mau, dari kitab Kejadian Allah itu memberi tugas kepada Adam dan Hawa. Supaya mereka berkembang biak dan punya banyak keturunan. Berarti itu perintah Allah. Jadi kalau hari ini ada saudara yang hadir, saudara belum menikah, segeralah menikah. Karena itu perintah Allah. Ada yang ketawa-ketawa, baik Bu, segera carikan. Oke, gak apa-apa ya, saya kok jadi biro jodoh ya. Nah intinya itu adalah lembaga yang Allah ciptakan. Nah ternyata dari 4 orang ini, ayah, ibu dan misalnya 2 anak lah. Karena Indonesia 2 anak cukup kan ya zaman dulu. Nah ini jarang sekali yang 4-4-nya mengaku saya nggak punya luka batin, saya nggak punya kepahitan, jarang. Pasti ada salah satunya dari mereka, bahkan ke-4-4-nya punya kepahitan dan luka batin. Bilang kanan kiri, kamu lagi kepahitan nggak ya? Bilang, coba bilang kanan kiri, coba lihat perubahan mukanya. Pasti kalau yang mukanya langsung serius berarti punya kepahitan dia. Hah? Kalau udah tegang, ngapain tanya saya? Memang kamu nggak kepahitan gitu ya. Nah itu berarti tambah kepahitan banget dia. Kepahitan kuadrat dia gitu ya. Ada suami-suami yang diam Bu, saya nahan Bu. Saya nahan. Tapi Ibu tahu kami menikah berapa tahun? Berapa tahun Pak? Baru 45 tahun Bu. Oh, terus hampir 5 tahun lagi udah pernikahan emas ya Pak? Iya. Saya berdoa jangan sampai pernikahan berlian Bu. Kenapa? Saya kepahitan selama 45 tahun Bu. Kenapa? Saya bukan mimpin istri tapi istri yang mimpin saya. Sebelum masuk ini saudara, saya ngomong tentang suami istri dulu ya Bapak Ibu. Karena ini ngomong tentang kepahitan dan luka batin. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini, itu saya percaya kita adalah keluarga di dalam Kristus. Jadi gak apa-apa kita saling mengingatkan. Saya punya 2 anak, suami saya pasti 1. Saya punya 2 anak saya yang gede perempuan 22 tahun, anak saya yang kedua cowok 11 tahun. Kok jaraknya jauh? Iya seharusnya saya punya 4 anak. Tapi yang Tuhan izinkan yang anak pertama dan keempat. Kedua, ketiga ya belum Tuhan izinkan gitu. Ya. Nah suatu saat supaya saudara ngerti bahwa kami hamba Tuhan juga ngalamin itu. Suatu saat saya sama anak saya yang paling gede itu berdebat. Mau gimana pun juga saya selalu percaya, saya juga baca beberapa jurnal dan buku. Itu ternyata anak perempuan itu musuh terbesar adalah mamanya. Oh enggak Bu, anak saya baik sekali. Iya, memang enggak semua, tetapi kebanyakan karena berdasarkan survei. Tetapi
Anak perempuan pertama adalah cinta pertama papanya. Oke ya. Nah, pasti kita ada perdebatan. Saya sama Noni, saya manggilnya Noni, saudara. Saya sama Noni ini ada berdebat. Berdebat sengit. Dan dia dari kecil dididik, dia masuk pra SD namanya. Jadi kalau TK itu TKC. Jadi salah satu sekolah di Surabaya itu punya TKA, TKB, TKC. TKC itu disebut pra SD. Jadi sebelum masuk SD harus masuk TKC dulu. Nah, anak saya masuknya bukan pas TK tapi TKC. Itu dididik keras, mereka diajarin ayat, SD mereka sudah baca buku filsafat. Filsafat, mereka harus tahu gitu ya. Nah itu dicekokin ayat everyday. Setiap hari anak saya yang SD ini sudah suruh nulis, kamu baca ayat apa, ayat itu bicara sama kamu apa. Nah nanti gurunya meluruskan, ayat ini gak ngomong ini. Ini dari akar kata ini, sampai segitu masih SD. Jadi bayangkan dia berdebat sama saya. Dia lebih Taurat dari saya sebenarnya. Saya kan habis SMA normal, nggak ada sekolah kayak dia itu, dan saya sekolah SMA negeri malah. Dan setelah itu saya kuliah, baru kuliah teologi gitu loh Bapak Ibu. Nah dalam perdebatan ini saya keluarkan ayat, dia keluarkan ayat. Ini bukan berdebat soal ayat. Saya saya katakan merefleksikan apa yang dia lakukan gitu loh. Saya berusaha bilang, nih kalau kamu lakukan ini, mama bisa lakukan ini loh. Karena kamu begini, mama jadi begini loh. Gitu. Pokoknya perdebatan sengit lah intinya. Sampai dia keluarkan ayat, saya juga keluarkan ayat. Nih kamu mesti menghormati orang tua. Ma, jangan bikin anak tawar hati. Ketemulah kita. Sudah bisa ngerti bagian itu? Sampai singkat cerita, kita perdebatan sengit, akhirnya kita memutuskan masuk kamar masing-masing dan tidak selesai. Malam itu. Saya masuk kamar, dia masuk kamar. Kamarnya bersebelahan lagi. Brak, udah. Besok pagi dia pagi-pagi udah melakukan aktivitasnya, saya nggak ketemu gitu ya. Kadang dia tuh berangkat subuh, kadang apa gitu. Dia sekolah dan kerja Bapak Ibu. Nah tiba-tiba saya masuk kamarnya, saya mau naruh baju, ada baju kesayangannya supaya nggak kusut atau apa, saya masuk. Jadi bajunya itu saya mau taruh di kamarnya dari lantai bawah. Pas saya naik ke lantai atas ke kamarnya, saya mau taruh bajunya, saya buka pintu, saya kaget. Saudara, di kamarnya itu ada whiteboard. Dia tuh suka nulis catatan penting supaya dia nggak lupa. Dan itu singkat-singkat, kadang tulisannya saya nggak bisa baca. Walaupun tulisannya nggak bisa baca saat itu, saya bisa ngelihat lukisan yang dia gambar. Dia gambar 2 wanita rambut panjang. Saya dan anak saya rambut panjang. Berarti dia melukis saya nih ceritanya. Dalam hati nyindir nih. Saya nggak apa-apa dia lukis. Kalau lukisannya Mona Lisa dijual mahal, 13 triliun Mona Lisa Bapak Ibu. Masih lukisan termahal sampai hari ini. Tapi itu yang dilukis, yang saya sedih, dia ngelukis saya tanpa hidung, tanpa mata, tanpa alis, tanpa mulut. Tapi muka dia juga begitu. Saya bilang faceless nih. Saya nggak ada matanya, saya nggak ada hidung, saya nggak ada mulutnya. Dia juga melukis hal yang sama. Saudara, langsung hati saya terenyuh, hati saya terharu. Dia kecewa. Dia kecewa. Apakah lukisan itu sudah dihapus? Masih ada sampai sekarang. Tapi saya tahu, saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Artinya gini Bapak Ibu. Setelah lukisan itu, saya ngobrol sama dia. Dan kita berpelukan. Kita saling nangis. Kita saling say sorry. Sometimes kita orang tua hurting, kita nyakitin anak kita nggak sadar. Dan anak dengan lirikan matanya aja, itu udah nyakitin hati orang tua, anak gak sadar. Tapi hari ini kalau kita bilang tentang kepahitan dan luka batin, rata-rata dalam keluarga itu banyak sekali yang terluka dan kepahitan. Tapi kita selalu ngelihat orang lain, kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Tapi hari ini kita ngelihat kita, apakah kita terluka atau kita kepahitan? Saya yang keluarga pendeta, saya yang hamba Tuhan, anak saya bisa terluka loh. Dan setelah peristiwa itu, saya memperlakukannya berbeda. Saya memberikan dia kebebasan, karena bagi saya gini, rasa sayang, saya menerima bahwa dia lebih cocok ngobrol sama papanya daripada sama saya. Tapi saya berusaha ngimbangi, saya berusaha merubah, saya enggak kaku lagi. Satu pertanyaan dia bilang, "Ma, Noni dari kecil, Noni ini udah dididik udah kayak militer. Mama papa pelayanan, kadang Noni ikut mama, kadang Noni ikut papa.
Kalau kita pelayanan, kita pisah tempat kadang Bapak Ibu. Suami saya pelayanan di mana, saya di kota mana atau di mana. Saya gantian bawa anak saya. Waktu itu belum lahir anak yang laki ini. Saya bawa kemana-mana. Dan saudara tahu, saya selalu pesan sama anak saya. Kalau di tempat ibadah, kencing atau pipis atau ke toilet sebelum ibadah mulai. Waktu ibadah, pujian ikut nyanyi. Jadi enggak pujian tuh diam. Semua tepuk tangan, kamu tepuk tangan nih. Jangan jadi batu sandungan. Jadi dia dari kecil, dari TK dia udah tahu itu. Dia nahan kencing, nahan pipis Bapak Ibu. Itu sampai ibadah selesai. Dia bilang, Ma, Noni diperlakukan seperti itu. Ikut papa juga kayak gitu. Papanya udah ngelirik, dia gak bergerak sama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dia mulai, namanya anak ya, gesrek dikit papanya udah lihat, dia langsung diam. Dia bilang, Nak, Ma, Noni ternyata terluka. Sekarang dibilang, kasih Noni kebebasan untuk menebus kesalahan saya. Saya bilang, oke, now you are free. Tapi ingat ya, bebasnya itu di dalam aturan firman Tuhan, janji dia bilang. Dan dia bilang, Ma, Noni boleh tindik enggak? Saudara mungkin ini bahasa Jawanya saru, enggak boleh diomongin. Tapi untuk menebus kesalahan saya bilang gini, nih, sebenarnya dalam Alkitab, kalau kamu jadi batu sandungan buat orang, itu udah salah. Tapi saya bilang, memang tidak mempengaruhi kamu masuk surga apa enggak, tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi karena mama, papa pernah salah sama kamu, kami perlakukan seperti orang dewasa padahal kamu anak-anak, kamu tindik. Kamu boleh tindik. Kalau ada orang mempertanyakan, anak pendeta kok kayak gitu? Mama di depan. Saya yang akan jelaskan kenapa dia seperti itu. Tapi bukan berarti dia rusak, enggak saudara. Dia cuma pengen aja gitu. Pengen jadi anak zaman now gitu. Saya bilang, oke. Saya izinkan. Tapi selalu, Mah, satu. Pa, satu. Suami saya udah bilang, udah cukup. Masih gitu. Mah, satu lagi. Tanya papa, saya bilang. Dua, gitu. Kenapa? Saya mau menebus kesalahan saya, Bapak Ibu. Saya tahu dia terluka. Tapi sekarang semua lebih enak. Ma ini gini ya, Pak ini gini, oke. Kita selalu bilang oke. Tapi kita pantau gitu. Nah intinya gini Bapak Ibu, suami istri kenapa saling terluka itu pada intinya kita sementara menjalani kerajaan sungsang. Sama-sama katakan kerajaan sungsang. Kalau ada salah satu dari anggota keluarga yang terluka berarti saudara hidup dalam kerajaan sungsang. Saudara tahu kerajaan sungsang, bayi sungsang. Itu kalau dilahirkan, jadi bayi yang normal itu kan keluarnya kepala dulu kalau melahirkan normal. Tapi kalau sungsang itu bagian belakang dulu, kadang kaki dulu. Itu ada dua kemungkinan. Anaknya selamat, ibunya meninggal, atau dua-dua meninggal. Itu kalau sungsang. Makanya saudara nggak tahu, nggak berasa bahwa saudara menjalani hidup pernikahan bersama anak-anak saudara. Saudara ini hidup dalam aturan yang sungsang. Kenapa sungsang? Saudara tidak melakukan firman. Firman Tuhan berkata bahwa suami-suami itu harusnya tidak takut istri. Ayat firman Tuhan berkata suami-suami harus mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Yang suami istri bilang, kamu harus mengasihi saya tunduk sama kamu. Yuk bilang kanan kiri. Nah kan, udah gak enak kan? Nah itu. Kenapa? Susah Bu, susah. Kalau yang lain nelpon, bos saya aja nelpon saya nggak angkat Bu. Kalau istri saya, oh jangan lebih dari 2 menit Bu. Jangankan 2 menit, jangan 1 detik. Saya mesti angkat, kenapa? Di rumah bahaya. Berarti itu yang saya bilang kerajaan sungsang Bapak Ibu. Kalau saya nelpon suami saya nggak angkat, nggak apa-apa. It's okay. Ya setelah itu kita kasih kabar kenapa, mungkin meeting atau apa, nggak apa-apa. Nggak perlu kita takut, awas nanti di rumah enggak. Kenapa? Firman Tuhan berkata, suami kasihi, istri tunduk. Sama-sama katakan istri harus tunduk. Yang perempuan sama-sama katakan istri harus tunduk. 1, 2, 3. Saudara, saya dites temperamen. Saya kemarin di KKR itu kan saksi bahwa saya ini koleris melankolik. Saudara koleris melankolik. Itu berarti kalau mau ngomong dengan cepat koleris melankolik, koleris itu selalu capable atau dekat dengan leader, kepemimpinan. Pernikahan saya tahun kedua itu benar-benar bahasa saya itu kayak muntap gitu loh.
suami saya bukan orang yang suka organisasi. Dia bukan orang organisasi. Saya kelas 6 SD saya masih ingat saya jadi ketua kelas. SMP saya pengurus di OSIS. SMA pengurus OSIS. Kuliah saya pengurus himpunan mahasiswa. Bahkan waktu SMA saya masih ingat saya pengurus OSIS, ngurus upacara. Upacara walaupun jadi saya ngatur yang laki-laki, ayo nanti upacaranya gini ya, baca undang-undang yang benar. Saya ngurus si upacara gitu loh. Nah ketemu menikah sama suami saya, tapi saya kembali baca firman, kenapa ya pernikahan 2 tahun ini kayak suami saya sempat ngomong, saya salah pilih istri. Sempat keucap loh saudara, saya dalam hati gak keucap, saya bilang, saya salah pilih suami. Itu 2 tahun pernikahan. Setelah 5 tahun pernikahan kami jalani, ternyata kami dalam kerajaan sungsang. Akhirnya saya sadarin itu, sadar setelah 5 tahun. Tahun ke-6 dan sampai sekarang kami menikah 23 tahun. Kalau suami saya bilang enggak, saya sudah tidak bisa tawar, berarti enggak. Anak saya nanya, Ma gimana Ma? Anak saya 2 udah punya rencana sama saya gitu. Ini. Coba terakhir tanya papa. Kita udah mateng tuh rencananya, suami saya bilang, enggak non, enggak. Berarti enggak, batal. Dan saya sekarang udah terbiasa dengan itu. Jadi semua keputusan balik sama suami. Itu namanya istri tunduk. Selama istri tidak tunduk, jangan harap saudara, keluarga saudara menerima berkat yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan katakan. Gak mungkin. Karena berkat, karena kenapa? Karena dikatakan Kristus itu adalah kepala jemaat dan Kristus adalah kepala suami. Jadi otoritas dari Tuhan, kuasa dari Tuhan bukan turun ke atas istri, tapi ke atas kepala keluarga yang notabene kita tahu suami. Jadi kalau istri yang memimpin, otomatis saudara tidak mengikuti sistem yang Tuhan tetapkan. Berarti jangan harap saudara menerima berkat dari apa yang Tuhan janjikan. Jadi mulai sekarang dibalik, suami yang ambil keputusan. Suami juga gitu, jangan takut ngambil keputusan. Suami juga gitu, harus punya kepercayaan bahwa otoritas itu turun ke saya, bukan ke kamu. When I say no, it's never yes, berarti no. Gitu. Dan suami harus mengasihi istri, jangan main tangan, jangan KDRT, jangan membuat hati istri sakit. Intinya itu yang saya pengen ungkapin. Kalau suami istri udah melakukan yang firman Tuhan katakan, percayalah anak-anak akan menghormati orang tua. Percaya saudara. Itu ya, jadi itu intermezzo yang supaya saya dan Bapak Ibu untuk menghindari adanya kepahitan dan luka batin. Nah saudara, ayat ini saya senang sekali karena segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Nah berarti dari antara kamu ini kira-kira ayat ini dalam Efesus ini, Rasul Paulus pengen ngomong orang yang di dalam gereja atau di luar gereja. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Antara kamu maksudnya Rasul Paulus itu ngomong tentang orang di luar gereja atau di dalam gereja. Dari dalam gereja. Paulus gak pusing yang di luar. Orang yang gak kenal Tuhan gak pusing. Ayat ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Sama-sama katakan untuk kita. Sekarang udah mulai ngerti saudara? Kepahitan itu luka yang paling dalam. Itu terjadi di dalam gereja. Dari antara kamu ini berbicara dalam gereja, harusnya Paulus minta kemarahan, kegeraman, kepahitan ini dibuang, diganti dengan keramahan, penuh kasih mesra. Sebagai orang yang lahir baru, kita diberikan Allah kuasa untuk merdeka dari kepahitan. Sebagai orang Kristen yang lahir baru, percayalah kalau firman Tuhan ini, ayat ini ada, Tuhan bilang buang. Buang itu berarti kita disuruh buang. Artinya gini, saya dan Bapak Ibu dikasih Tuhan kuasa untuk merdeka dari kepahitan. Sama-sama katakan, saya punya kuasa merdeka dari kepahitan. 1, 2, 3. Bilang kanan kiri, kamu tuh punya kuasa loh, bebas dari kepahitan. Bilang kanan kiri. Tapi saudara nggak mau. Kalau saudara nggak sadar punya kuasa dari Tuhan untuk bebas dari kepahitan, hari ini firman Tuhan ngasih tahu. Tapi kalau saudara tahu saudara punya kuasa dan saudara nggak mau, berarti itu yang jadi masalah. Saudara orang Kristen asli atau palsu. Oke, saudara ternyata
tingkat kita ngomong kepahitan itu bisa dikatakan kepahitan, kita akan belajar 2 tingkat. Stage yang pertama atau tingkat yang pertama ini masih wajar Bapak Ibu. Ini masih wajar, belum dikatakan saudara kepahitan. Stage yang pertama ini kalau belajar dari ayat firman Tuhan, kepahitan adalah sebuah kondisi psikologis berupa sakit hati dan luka batin karena kejahatan atau ketidakadilan. Saya ulang, kepahitan adalah sebuah kondisi psikologis berupa sakit hati dan luka batin karena kejahatan atau ketidakadilan. Saudara, ini kita ngomong tentang dunia sekuler dan kita, jadi campur ya, kita dengan orang dunia. Pandangan tentang kalau ada saudara yang pahit, saudara yang sedih, sakit, marah gitu ya. Karena saudara diperlakukan tidak adil, itu wajar. Sama-sama bilang wajar. Contoh. Kalau saudara misalnya sebagai anak, satu keluarga punya 3 anak laki. Tapi mama saudara atau papa saudara mewariskan lebih banyak tanah kepada anak nomor 2. Harusnya ke nomor 1 kalau orang Chinese. Tapi ini ke nomor 2 karena favorit dari papa mama. Nah, anak yang pertama dan ketiga rasa nggak adil dong. Kita ini laki semua loh, kalau di Chinese laki itu harus dibagi sama. Nggak apa-apa lah sama koko kita yang pertama lebih banyak dikit. Tapi harus sama, kenapa ini dikasih yang kedua? Nah itu wajar, itu bukan kepahitan, itu masih wajar. Contoh, saudara ngelihat ada orang yang antri di ATM BCA, dia datang terakhir, tiba-tiba dia maju ke depan. Bukan di depan saudara, di depan orang. Dan saudara lihat nih orang kok gak sopan ya. Gak bener nih, saudara marah. Kesel banget nih sama orang nih. Itu masih wajar. Tapi jangan saudara pukulin dia. Saudara masuk kepolisian udah gak wajar. Muka saudara terpampang. Jemaat, gereja ini ya. Mukulin, enggak saudara. Tapi waktu kita, kenapa dia ini bisa melakukan ini? Itu masih wajar. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Kenapa kita belajar bahwa itu wajar? Saudara, kejatuhan manusia dalam dosa. Bagian ini ya. Wajar saat kita disakiti atau diperlakukan tidak adil oleh orang berdosa, kita jadi marah saat mendengar kejahatan atau ketidakadilan. Contoh, saudara mungkin mendengar ada gereja di mana diperlakukan tidak baik oleh penduduk sekitar dan saudara merasa kasihan ya, nggak boleh harusnya kayak gitu, saudara kesel. Nah ini bagian ini nih, masih wajar, itu bukan kepahitan. Saya pahit enggak, saudara merasa bahwa gereja di sana diperlakukan tidak adil loh. Kan kita sama-sama punya kebebasan beribadah gitu misalnya. Tapi kalau saudara diam, ya biarinlah urusan mereka, itu yang aneh. Biarin kan urusan dia. Ada rumah di samping saudara atau 2 rumah dari rumah saudara kebakaran. Semua bilang, wih kok gini ya, ternyata itu gara-gara ada anak main apa gitu, ada anak main di depan rumahnya orang dan saudara kesel. Ini anak kok gini sih main di depan rumah orang, main api, main apa, akhirnya kebakaran. Nah itu saudara kesel, itu masih wajar. Tapi kalau saudara lihat rumah orang kebakaran dan saudara bilang ya udah biar urusan dia, yang penting gak kena rumah saya, itu yang aneh gitu. Jadi itu masih wajar. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu dia bisa kesel saudara, dalam arti kok gini yang dilakukan gak adil sama saya. Nah bagian yang kedua, masih stage pertama masih aman gitu ya. Bahwa sebagai makhluk moral, manusia itu selalu menginginkan yang baik. Sama-sama katakan, manusia selalu ingin yang baik. 1, 2, 3. Kalau ada di antara saudara, saudara pilih barang aja. Pilih tomat, gak ada satupun saudara yang rela memilih tomat busuk 5 kilo. Kasih saya yang busuk 5 kilo, saya suka tomat busuk. Gak ada, semua yang baik, ini cuma milih tomat. Milih pasangan, saudara milih rumah, saudara ngelihat mau berteman dengan teman yang baik, semua pasti milih yang baik. Jadi ini makhluk moral. Tapi kalau saudara menginginkan sesuatu yang jangan jadi baik, saya nggak suka ngelihat dia jadi baik. Dia mesti hancur. Itu yang sudah mulai masuk ke kepahitan. Karena harusnya yang normal, saudara pengen semuanya baik. Nah ini bagian stage yang terakhir, yang kedua saudara. Ini yang dalam tanda kutip disebut kepahitan dan luka batin. Kalau tadi kondisi psikologis, tapi yang berbahaya bagian atau strata yang kedua. Kondisi spiritual di mana hati yang diperbudak atau dibelenggu oleh hasrat dosa sehingga berubah menjadi amarah, kebencian, hasrat membalas dendam tanpa kuasa pengampunan. Jadi saudara, kalau hati saudara dikuasai, diperbudak
oleh hasrat dosa, sehingga saudara pengen marah, benci, pengen balas dendam, dan sulit mengampuni. Itu sudah kepahitan. Nah, kita akan lihat banyak orang Kristen, saudara mungkin berpikir, Bu, apa saya kepahitan? Kita lihat dengan cepat ya. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh bukan karena kurang ibadah, tapi beribadah sambil nyimpan kepahitan. Saudara, orang yang kepahitan pasti nggak bertumbuh. Bilang kanan kiri, jangan kepahitan ya. Kalau kepahitan, kamu nggak bertumbuh dalam Tuhan. Bilang kanan kiri. Saudara, kalau anak kecil bayi, badannya pendek gitu ya, itu lucu karena memang belum tinggi. Tapi kalau ada anak usia 15 tahun badan tetap segini, itu cacat, itu kuntet. Berapa banyak umur kita tua, tapi di hadapan Tuhan kita kuntet. Kenapa? Gak bertumbuh. Kenapa? Kepahitan. Umur tua, jenggot putih, mental bayi. Kenapa gak gereja? Gak disalamin sama Pak Gembala. Kalau Gembala sini nyalamin. Gak disalamin, kenapa? Saya pada udah ngeliat, dia gak mau lihat muka saya, saudara. Mungkin Bapak Gembala atau mungkin Asyir, mungkin bagian penerima tamu lagi punya urusan lain. Kenapa saudara tersinggung gak disalamin? Kalau orang gak ngelihat saudara, ya saudara datengin orang itu dan salamin. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Jadi banyak orang Kristen gak bertumbuh bukan karena kurang ibadah, tapi beribadah sambil nyimpan kepahitan. Jangan simpan kepahitan, saudara. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh bukan karena tidak melayani, tetapi melayani sambil nyimpan kepahitan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan melayani dengan kepahitan, Bapak Ibu. Gak ada artinya. Saudara, ternyata orang yang kepahitan itu cirinya kalau saya simpulkan karena waktu ya. Dia pingin orang lain hancur. Saudara tahu? Gereja, semua gereja Tuhan, gereja yang benar-benar percaya Yesus Kristus Tuhan, percaya Allah Bapa, percaya Allah Anak, bukan gereja setan ya Bapak Ibu. Gereja yang benar-benar murni menyatakan diri percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu gereja dibangun oleh tubuh dan darah Yesus, saudara tahu. Di kayu salib, tubuh Yesus itu bahasanya kalau kita perjamuan kudus dipecah-pecahkan. Darahnya tercurah. Supaya kita sebagai bait Allah, kita sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia ini tetap berdiri kokoh. Tapi mana ada orang Kristen sama-sama ke gereja, karena dia kepahitan dia bilang, karena saya keluar dari gereja itu harus hancur. Ternyata gereja yang dibangun oleh Kristus ingin dihancurkan oleh orang dalam sendiri. Dan orang yang sudah katanya ditebus Kristus. Itu kalau bukan orang kepahitan gak mungkin. Kalau saudara ninggalin pelayanan, tinggalin tapi jangan ninggalin kepahitan. Kalau saudara keluar dari gereja, mungkin karena saudara pindah tugas ke kota lain. Atau kalau saudara keluar dari gereja, entah beda doktrin, entah apa. Keluar baik-baik saudara. Dan bicara. Saya berdoa, saudara yang tertanam di tempat ini. Tertanam tempat ini. Saudara, saya selalu percaya gini loh, buah itu cocok-cocokan ditanam. Stroberi itu gak cocok ditanam di tempat yang panas. Kalaupun ditanam kecil hasilnya, cocok di tempat yang dingin. Kalau saudara ditanam Tuhan di tempat ini, di gereja GBI Hope ini. Saudara karena saya pindah gereja lain, belum tentu saudara tumbuh. Beda tanah bos. Saudara stroberi, gak usah nyari suhu panas, entar jadi cebol. Durian. Itu bisa manis, duriannya di Palu. Coba tanam durian Palu di tempat lain, asem. Kalau saudara ditanam Tuhan di tempat ini, saudara punya reason, saya di tempat ini karena Tuhan yang tanam. Saya mesti bertumbuh. Caranya apa? Salah satu caranya yang firman Tuhan katakan, buang kepahitan. Jadi intinya, bagaimana kita bisa melayani sambil menginginkan orang lain hancur? Banyak orang Kristen seperti ini. Saya keluar dari pelayanan itu harus hancur karena nggak di tangan saya. Bukan saya lagi yang in charge. Itu jahat banget loh saudara. Ekspresi orang yang terluka itu cenderung melukai. Ini yang saya katakan kepahitan tuh ciri-cirinya ini semua.
Ekspresi orang yang terluka, dia cenderung melukai. Saudara tahu, kalau ada orang yang sengaja melukain kita, dia Kristen, dia ngelukain kita dengan kata-kata, perbuatannya, sindirannya, percayalah, dia itu adalah orang yang terluka. Karena orang yang terluka cenderung melukai. Saudara pernah ketemu orang gitu enggak? Nyinyir banget gitu. Kita pakai baju merah, kayak cocok aja baju merah. Kulitnya juga coklat-coklat kehitaman. Terserah, bukan uang saudara kok. Dia mau pakai baju merah, semua rambut di merah, semua kenapa? Dia nggak malu, kenapa saudara yang heboh? Saya nggak pusing saudara. Suami saya bilang saya ini terlampau cuek gitu loh. Cuek, saya nggak ngurus itu. Bagi saya itu cuman orang-orang yang, saya punya satu prinsip. Orang-orang yang mengomentari hal-hal yang nggak prinsipil. Itu receh banget gitu. Kita udah langsung tahu lingkungannya gitu. Kalau saudara ketemu orang ngomongin ide, ngomongin semangat, ngomongin bisnis, ngomongin gimana pelayanan berkembang, kumpul sama orang kayak gitu. Jangan ketemu, gimana dia pakai emas sampai di sini. Kayaknya utang itu. Leave it. Ekspresi orang yang terluka cenderung melukai. Bagaimana kita bisa melayani sambil menginginkan orang lain hancur? Kita lihat lagi, keinginan membalas dendam. Saudara, balas dendam itu ternyata kalau saya selidiki, ada satu tulisan yang berkata, balas dendam adalah ekspresi yang lebih dari seharusnya. Saudara, kalau kita kesel, ekspresi kita itu kan, kok gini sih, atau kok gitu sih? Paling pol suara kita meninggi. Tapi kalau balas dendam, itu bisa senyum, ngeri. Shalom. Tapi dalam hati, saya akan balas kamu lebih sakit dari yang kamu lakukan. Habis kamu sama saya. Oh itu namanya kepahitan tingkat dewa. Itu ekspresi yang lebih dari seharusnya. Dan saudara, bagaimana kita bisa melayani sambil menginginkan orang lain hancur? Membenci. Jadi tadi itu ada ekspresinya orang yang luka cenderung melukai. Setelah itu ingin untuk balas dendam. Setelah itu membenci, sama-sama katakan jangan membenci. 1, 2, 3. Ternyata membenci ini, kalau diselidiki saudara, saya kaget sekali. Ada satu tulisan yang saya baca dibilang, membenci itu adalah keinginan untuk menghancurkan orang lain. Jadi kalau saudara pengen orang lain hancur, saudara sementara membenci. Padahal Tuhan bilang bukan benci musuhmu, Tuhan malah bilang apa? Kasihilah musuhmu. Saya nggak tahu siapa yang saudara benci hari ini, tapi kalau sudah keucap saya benci sama dia, pasti saudara punya keinginan ngelihat dia hancur. Dan itu adalah kepahitan, luka batin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita menginginkan orang lain hancur, kita telah membunuh orang itu dan kita gagal menjadi sesama bagi sesama. Saudara tahu ternyata waktu kita membenci orang lain, firman Tuhan berkata, kita benci berarti kita bunuh orang itu. Jadi membunuh itu bukan cuma membunuh secara fisik. Waktu kita rasa benci sama orang itu, ternyata Alkitab mencatat kita sama aja kayak bunuh dia. Dan kita gagal untuk menjadikan sesama bagi sesama. Kan Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Bagian hukum ini kita gagal. Cara mengatasi kepahitan dan luka batin dengan cepat. Yang pertama, buang. Sama-sama katakan buang. Yang kedua, tetap dan teruslah berbuat baik. Sama-sama katakan terus berbuat baik. 1, 2, 3. Mungkin saudara gak ngerti, Bu, terus berbuat baik itu gimana? Saudara, memang ada orang, katanya Kristen, tapi menginginkan kita hancur. Yang orang-orang kepahitan tadi. Dia pingin melakukan berbagai cara, men-setting berbagai cara, supaya saya dan saudara tidak lagi melayani di tempat itu gitu. Di suatu tempat misalnya. Atau dia pengen kita tidak lagi sebagai orang yang di kantor, yang ada di kantor. Saudara misalnya sekuler dalam perusahaan. Saudara pingin digeser sama orang itu. Dia akan melakukan segala cara. Tapi caranya yang firman Tuhan ajari, teruslah berbuat baik. Dalam arti gini, jangan terganggu saudara. Jangan saudara berhenti melayani karena saudara kepahitan sama orang yang berbuat jahat terhadap saudara. Tetaplah melayani. Jadi pertama, buang dulu kepahitan itu. Buang rasa kesal saudara, amarah, benci, balas dendam, buang. Setelah itu tetap dan teruslah berbuat baik. Gitu. Yang ketiga, ampuni. Sama-sama katakan ampuni.
Bu, nggak bisa. Tadi saya udah bilang di awal, kita dikasih Tuhan kuasa untuk merdeka dari kepahitan dan luka batin. Oke, jadi ampuni. Yang keempat, jangan menyakiti sesama. Jangan nyakitin orang itu. Artinya jangan balas. Bilang kanan kiri, kalau kamu disakiti, jangan nyakitin balik ya. Bilang kanan kiri. Bu, saya disakiti suami, udah jangan disakitin balik. Oke? Ciri orang Kristen yang belum selamat, ini intinya yang membuat saya dan saudara harusnya terkejut. Ciri orang Kristen yang belum selamat tapi dia mengaku selamat adalah, saudara pengen tahu? Orang yang ternyata belum selamat tapi ngaku selamat walaupun KTP-nya Kristen, walaupun udah dibaptis, walaupun udah pelayanan. Mulutnya, tangannya, pikirannya, hatinya tidak bisa ditahan untuk tidak melukai tubuh Kristus yang lain. Kalau mulut saudara, tindakan saudara, perbuatan saudara, hati, pikiran saudara ingin melukai orang lain yang sesama orang Kristen, sesama tubuh Kristus, percayalah. Saya kaget sekali waktu arti ayat itu berkata, kita sebenarnya belum selamat alias belum bertobat. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya dan saudara ini pasti punya keinginan, Tuhan balas dia. Dia nyakitin saya. Saya dulu tiap bulan punya pendapatan segini, tapi dia memfitnah saya digeser dari jabatan saya. Sekarang saya dalam keadaan gak punya uang. Balas dia. Kalau ada kasus pembunuhan, Tuhan, saya pingin hakim kasih vonis, dia dihukum mati. Dan benar dihukum mati. Karena misalnya membunuh, dihukum mati. Hukum matinya tembak dengan cepat. Oh, saya nggak terima kalau tembak dengan cepat. Saya maunya dipenggal. Dia bikin hukum sendiri karena sakit hati sekali anaknya dibunuh ya. Dipenggal mulai dari jempol ke atas. Oh, itu kejam sekali saudara ya. Kenapa? Saya akan balas dendam. Semua kan pengen balas dendam Bapak Ibu. Tapi sudah tahu Alkitab mencatat apa? Setiap orang Kristen yang sesama tubuh Kristus, kalau ada tubuh Kristus yang lain yang menyakiti kita, ternyata Tuhan berjanji dalam 1 Tesalonika, tidak ada hukuman buat mereka. Kenapa? Karena Kristus sudah membayar lunas semuanya. Enggak adil ya, saudara dengar? Enak aja saya dibuat miskin gara-gara dia. Tadi Bu Unek bilang, Alkitab bilang 1 Tesalonika 5, gak ada hukuman. Hukum? Enggak saudara. Berarti saudara gak bertobat. Alkitab berkata tidak ada hukuman. Kita gak lebih baik kok dari orang lain. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan, suka nyakitin orang dengan memfitnah dan sebagainya. Kita punya dosa yang lain. Tapi Yesus di kayu salib berkata, tetelestai. Itu bahasa aslinya, lunas. Semua dosa-dosa kita yang dulu, dosa masa lalu kita, dosa sekarang, dosa kita yang akan datang, Tuhan tanggung di kayu salib dan berkata lunas. Kalau Tuhan menebus kita, Tuhan juga menebus orang lain yang nyakitin kita loh. Jadi mulai hari ini, bebas dari setiap luka batin, bebas dari setiap kepahitan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis. Kalau saudara masih nggak bisa lagi mengampuni, saudara masih nggak terima karena sakit sekali yang orang lain perlakukan sama saudara udah keterlaluan. Hati saudara udah membatu, bukan cuma membeku, membatu. Keterlaluan. Saya ini cinta pelayanan, saya cinta Tuhan Bu, tapi saya nggak bisa ngampuni dia. Saya tutup dengan kisah ini. Suatu saat C.S. Lewis ini, dia menikah dengan seorang yang baik ya. Dia istri idaman banget, namanya Joyce. Dia menikah. Ternyata di pernikahan tahun pertama, istrinya ini, jadi itu masih masa bulan madu, C.S. Lewis itu hamba Tuhan, penulis buku, dia cukup urapan, ya sangat bagi saya tokoh yang luar biasa ya kalau dari kisah ini. C.S. Lewis ini mencintai istrinya yang namanya Joyce, 1 tahun pernikahan, istrinya terdeteksi kanker. Kalau saya nggak salah, 4 tahun pernikahan, akhirnya Joyce meninggal dunia. C.S. Lewis ini berdoa terus, sampai akhirnya istrinya meninggal, dia terpukul sekali, dan datanglah teman-temannya, karena ini hamba Tuhan kan, datanglah teman-temannya hamba Tuhan nguatin. Sudahlah, saya tahu kamu hatimu gak enak sekali gitu.
Teman-temannya takut dia kepahitan sama Tuhan gitu. Kenapa kok istrinya sampai mati? Dia itu hamba Tuhan, kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, C.S. Lewis bilang, enggak kok. Dulu waktu istriku sakit, aku memang berdoa supaya dia sembuh. Lah sekarang, ternyata aku berdoa ini, aku sudah enggak minta Tuhan mengubahkan apa-apa karena memang sudah terjadi. Aku berdoa terus supaya Tuhan mengubahkan aku. Dia sudah enggak minta apa-apa. Tuhan ubahkan hati saya supaya saya bisa nerima gitu loh. Jadi ternyata waktu kita berdoa, kadang Tuhan enggak jawab doa kita. Tapi Tuhan mengubahkan kita Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini kalau saudara masih belum bisa terima bahwa orang yang nyakitin saudara itu harus dihukum Tuhan, itu kepahitan tingkat dewa. Ayat firman Tuhan berkata, Tuhan enggak akan hukum mereka. Tuhan pakai supaya lewat beberapa peristiwa orang itu juga bertobat saudara. Gitu. Jadi kalau Tuhan gak menghukum saudara dengan dosa saudara yang lain, kenapa Tuhan menghukum dia gara-gara dia menyakiti saudara? Itu kan gak fair juga. Makanya ingat yang C.S. Lewis bilang, saya berdoa, itu bukan Tuhan mengubahkan keadaan, Tuhan mengubah saya, Tuhan mengubah hati saya. Amin firman Tuhan. Tunduk